warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hijrah, kembali lagi bareng aku Daya di podcast Bohong Itu Dosa, Jujur Bikin Lega. Tempat kita ngobrol santai tetapi tetap nambah iman. Hari ini kita bakal bahas topik yang jujur aja ya, deket banget sama kehidupan sehari-hari, yaitu bohong. Pernah gak sih kalian bohong tentang hal kecil, kayak bilang OTW padahal baru ngangkat selimut? Nah, aku gak sendirian nih. Udah ada dua partner ngobrol aku, yaitu Kak Ella dan Kak Saskia. Halo Kak Ella, halo Kak Saskia. Kalian apa kabar nih? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Kak Day. Seneng banget bisa nimbrung di obrolan seru hari ini. Halo Kak Daya, aku juga senang banget nih. Tapi serius deh, topiknya tuh dalam banget ya. Bohong tuh aduh kayak kadang gak berasa tapi dosa juga ya. Sebelum makin serius, kita jujur-jujuran dulu deh. Pernah gak sih kalian bohong yang kecil-kecil gitu? Yang kayak aku udah OTW nih, padahal masih scroll TikTok. Ya ampun Day, itu aku banget dulu. Tapi ya gitu, bohong demi kenyamanan katanya. Padahal kan tetap bohong ya. Jadi kepikiran nih. Kadang bilang udah makan, padahal kan belum. Cuman biar gak disuruh makan bareng sih. Tapi bener sih, makin kesini tuh makin mikir juga ya. Ini kalau keterusan makin bahaya juga. Nah, itu dia. Kayaknya kita semua pernah alamin deh hal kayak gitu. Tapi coba kita bahas dari sisi Islamnya dulu deh, biar kita lebih sadar. Ella, menurut kamu Islam tuh seberapa serius sih soal larangan bohong? Serius banget Day. Di Al-Quran tuh ada ayat yang tegas banget. Quran surah An-Nahl ayat 105. Intinya sih orang yang suka bohong itu tandanya gak beriman loh. Ngeri banget ya. Aku juga pernah dengar tuh Kak El. Terus Rasulullah juga bilang kan, salah satu ciri orang munafik tuh ya, yang suka bohong. Iya, itu bener banget loh. Dan seremnya lagi, kalau udah biasa bohong, hati tuh kebal, gak ngerasa bersalah lagi. Iya, kayak awalnya mungkin cuman iseng, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Dan itu susah banget diberhentiin kalau udah nempel. Nah betul tuh, apalagi dari sisi psikologis ya Day. Bohong itu kayak nyiksa diri sendiri. Harus ingat bohongnya apa, nutupin satu kebohongan pakai bohong lain lah. Setuju banget. Nah itu, aku juga ngerasain kok. Bohong itu bikin gak tenang ya, kayak dibayangin terus. Padahal ya, ngomong jujur tuh walau kadang pahit, tapi plong. Iya ya, dan hidup tuh lebih ringan, gak usah mikirin. Kemarin aku salah gak sih ngomong kayak gini ke si A? Jadi intinya, jujur itu bikin hati tenang ya. Dan Allah suka loh sama orang-orang yang jujur. Oke, aku dapat pertanyaan dari teman kita nih. Dia nanya gini, kalau bohong buat hal baik, misal buat hibur orang biar gak sedih, itu boleh gak sih Kak? Tricky sih ya. Tapi ada memang kondisi tertentu yang dibolehkan. Misalnya buat damaiin orang yang bertengkar. Tapi itu juga bukan bohong buat nutupin dosa. Lebih ke menyampaikan kebaikan aja sih. Iya nih, jangan sampai dalih. Bohong baik itu malah jadi pembenaran buat terus nutupin kesalahan. Kalau bisa jujur nih ya, dan ngomongnya halus, itu jauh lebih bagus. Setuju sih, jujur itu bisa kok disampaikan dengan cara yang baik, nggak harus nyakitin. Kak Day, kamu sendiri pernah nggak ngerasa rugi karena jujur? Pernah banget sih. Tapi ujung-ujungnya malah dapat kepercayaan lebih, jadi nggak nyesel juga sih. Oke, sebelum kita tutup, coba dong satu kalimat penutup dari kalian. Dari Kak Ella dulu deh. Oke, pesanku cuma satu. Jangan biasain bohong sekecil apapun, karena hati kita berhak tenang. Dan aku cuma mau bilang sih, jujur itu nggak selalu gampang
Keren banget. Jadi, ayo kita semua belajar untuk ngomong apa adanya. Karena Ngomong apa adanya biar hidup penuh makna. terima kasih buat Kak Ella dan Kak Saskia udah ngobrol bareng aku. Dan buat kamu yang udah dengerin, semoga podcast ini jadi pengingat bareng-bareng buat kita semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Daya. Saya Ella. Dan saya Kia. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gathered here with my family, my neighbors and my friends, standing firm together against oppression, holding hands. It doesn't matter where you're from, or if you're young, old, woman or man. We're here for the same reason, we want to take back our land. Oh God, thank you for giving us the strength to